Oke, mudah-mudahan tampil screen-nya. Apakah ada tampil screen? Ada Pak, tampil buku. Jadi Ada kalau Pak, ada ada. tolong ngomong aja ya, nggak apa-apa. Siapapun yang mau ngomong ngomong aja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap apa ya, dan tetap mencoba istiqomah menyelesaikan studi walaupun bercampur dengan rasa malas dan lain-lain. Itu perasaan normal. Jangan terlalu galau. Yang penting dikerjakan. Kalau ada tugas dikerjakan, kalau ada final project atau TA dan lain tetap dikerjakan walaupun slow down nggak apa-apa. Asal jangan diam. Jadi saya akan sampaikan pertama dulu terkait mata kuliah ini, AS strategi, kemudian rencana pembelajaran selama satu semester ke depan. Ini seperti yang Anda lihat di screen itu, ada portofolio mata kuliah, kemudian ada beberapa sub atau scoop, jadi kayaknya harus saya slow sedikit, bahwa ada beberapa terbagi dalam 16 minggu perkuliahannya, kemudian minggu satu, minggu kedua itu ada introduction dan introduction secara umum, kemudian introduction pengenalan tentang AS strategi atau information system research itu seperti apa, kemudian apa sebenarnya riset itu, kemudian AS foundation, dasar-dasar seperti apa, kemudian riset di dalam sistem informasi itu seperti apa, kemudian juga pertemuan berikutnya itu ada organisasi di dalam atau komunitas sistem informasi atau riset sistem informasi dunia. Kemudian teori-teori utama di dalam sistem informasi itu ada apa saja gitu. Kemudian bagaimana sih memilih jurnal yang tepat dan understanding pemahaman akan dua metode yang sering digunakan secara umum di dalam riset. Mungkin Anda sudah sering dengar juga yang disebut dengan kuantitatif dan kualitatif gitu. Ada yang pakai kuesioner, ada yang wawancara. Nah, itu tipe dari secara umum kalau dia pakai data atau kuesioner, data dalam hal angka ya. Karena sebenarnya interview wawancara itu juga data gitu. Dalam hal angka itu disebut kuantitatif dan dalam hal wawancara atau interview itu disebut kualitatif seperti itu gitu. Nah, kemudian dari setiap topik itu ada subtopik bahasan. Subtopik bahasan ada banyak, Anda bisa lihat di screen ini. Nanti saya akan share dan saya sudah upload sebenarnya ke website saya yang Anda bisa akses di sana ke website apa sadesang.blogspot itu ada materi-materi semua ini gitu. Jadi bisa Anda ini. Kemudian keterkaitannya juga ada dalam integrasi sains dan moderasi beragama, integrasi sains dan Islam itu seperti apa. Walaupun sebenarnya satu sisi sebenarnya segala ilmu di dunia ini kalau kita sederhanakan itu sumbernya dari agama. Jadi nggak ada yang terlepas dari agama atau nggak ada yang ibaratnya itu tidak diatur di agama, pasti diatur. Cuman titik temunya itu baru kita sadar pada hal-hal tertentu. Oh iya ya ternyata ini hal yang ini nih dari bahas di Al-Quran dalam firman apa gitu loh, dan dibahas juga dalam hadisnya gitu loh. Cuman titik temunya itu nggak bisa dalam hal semerta-merta misalkan apa itu riset. Nggak ada tuh misalkan kita cari di dalam Al-Quran menyatakan riset adalah, nah, nggak ada tuh, nggak ada yang kayak kalimat spontan menyebutkan definisi itu gitu. Cuman ilmiahnya itu ada proses panjang, ada proses-proses apa ya, pecahan-pecahan sedikit yang itu akhirnya menghubungkan dengan riset. Makanya memahami katanya ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Katanya kalau dalam memahami ilmu itu, dalam memahami ilmu Al-Quran atau definisi Al-Quran kan dibutuhkan hadis yang disampaikan dalam satu kalimat singkat, kan dia nggak bisa langsung diinterpretasikan bahwa itu adalah maknanya ini gitu, nggak bisa. Jadi dia butuh dukungan-dukungan lagi untuk penjelasannya. Makanya begitu juga dengan ini gitu loh. Satu sisi sebenarnya integrasi sains Islam ini agak bagi saya personal agak seperti apa gitu. Harusnya sebenarnya semuanya sudah diatur oleh agama gitu. Nah, kemudian ada pencapaian pembelajaran di setiap poin-poin minggunya itu, poin-poin sub risetnya itu gitu loh. Nah, di sini. Nah, kemudian ada juga yang berhubungan dengan instrumen apa ya? Anda kalau lapar boleh sambil ngunyah ya. Boleh sambil makan bakso. Sekarang baksonya tidak kedengaran wanginya ke sini gitu loh. Cium wanginya, jadi Anda boleh sambil ini gitu loh. Tapi ngunyahnya jangan terlalu buka mulut lebar pula. Seakan-akan screen kita yang mau di ini ya gitu. Kemudian ada ini lebih detailnya coba saya share. Mudah-mudahan udah nampil di Anda. Ada nampil.
Kalau sekarang? Sudah Pak. Oke. Nah, Sudah ini Pak. yang tadi itu dibagi dalam beberapa pencapaian, dalam beberapa capaian pembelajaran gitu ya. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah dan ada sub capaian pembelajaran mata kuliah. Tadi udah saya share juga di grup Zoom kita supaya Anda pahami dulu secara general, nggak harus spesifik karena waktunya juga nggak begitu banyak. Jadi eh, itu secara umum gitu. Saya mungkin tidak akan sebutkan satu persatu karena Anda bisa baca langsung di ini gitu. Nah, kemudian indikator penilaiannya ada di misalkan di bentuk penilaian di sini ada 5% tugas mandiri. Kita akan juga melakukan beberapa tugas mandiri seperti itu gitu. Kemudian presentasi tugas dan juga ada soal tertulis mungkin nanti online atau offline. Kemudian presentasi tugas, kemudian ada juga yang project seperti itu dengan total semuanya sekitar 100% karena presentasi kan harusnya 100 seperti itu gitu. Nah, kemudian ada juga tugas tatap muka atau luring atau secara langsung, kemudian ada mandiri, ada bentuk dua, sinkronis dan asinkronis, terbentuk melalui kolaboratif project gitu ya. Berdiskusi tentang riset, kemudian mencari artikel, mencari aja Anda tidak harus menulis artikel, karena kalau menulis bukan pekerjaan 4 bulan atau pekerjaan satu mata kuliah, itu proses panjang kalau untuk menulis artikel itu gitu. Kemudian bagaimana mencari jurnalnya, eh, nah, ini ada sub-sub yang lebih detail sebenarnya di dokumen ini nanti saya share juga. Kemudian media pembelajarannya seperti apa, materi pembelajarannya apa-apa saja gitu. Nah, itu aja preview preview singkat saya untuk terkait opening apa ya, terkait opening pembelajaran ini gitu. Disilahkan kalau ada yang ingin Anda tanyakan, boleh tentang terkait target pencapaian atau pembelajaran atau topik-topik yang tadi saya sudah share di screenshot terkait capaian pembelajaran ini gitu di grup WA Anda. Bebas, silakan dipertanyakan. Silakan, kita masih punya waktu sekitar berapa menit lagi ini? Paling 8 menit atau 7 menit. Silakan. Oke, langsung aja. Siapa tuh? Toib. Langsung Ib. Silakan Ib. Eh, Nah, tidur pula Toib ini. Jaringanmu Ib. Halo Pak, Ya, melek ya. Pak. Boleh, boleh, boleh. Sip. Biasa Ya, karena kamu tinggalnya di izin apa tuh? berbicara, izin bertanya Pak. Boleh, boleh, silakan. Eh, jadi sebenarnya pertanyaan saya ini Pak, kan Bapak itu kan udah banyak menguji mahasiswa nih Pak. Hmm. Nah, baik itu tugas apa namanya kayak skripsi ataupun laporan-laporan lainnya. Hmm. Nah, kesalahan apa yang paling sering Pak yang dilakukan mahasiswa Pak? Sehingga nanti disuruh Kesalahannya. revisi. Pertama, ini bagus nih pertanyaannya nih. Jadi pertanyaan memang situasi di lapangan. Jadi Anda kalau bertanya lebih bagus yang kayak gini sebenarnya. Jadi nggak ada pertanyaan kayak apa definisi ini apa jurnal. Jangan bertanya kayak gitu. Itu Anda bisa tanya ke ChatGPT. Bagus nih. Jadi Anda sudah next level lah pertanyaan karena pertanyaan berpikir gitu ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu yang paling pertama menurut saya mahasiswa terlalu percaya sesama sama dengan maksud saya percaya dengan dokumen yang diberikan oleh seniornya. Contoh sederhana, Anda kalau TA pasti mostly rata-rata pasti minta file, Kak, minta dong file ininya TA lalu. Nah, kayak gitu tuh. TA kakak tuh yang semester dulu atau yang baru selesai tamat, habis itu Anda copy tuh. Apalagi kalau topiknya sama, bisa jadi kalau topiknya sama dipakainya langsung tuh. Nanti referase tinggal di ini gitu ya, diceknya yang kayak gitu gitu. Nah, hal yang seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu tidak mau atau malas untuk apa ya, memahami apa ya, betul-betul memahami apa sebenarnya teori utama atau konsep utama dari judulnya dia gitu. Jadi dia nggak belajar tuh turun temurunnya teori ini sebenarnya dari mana sih gitu loh. Jadi step by stepnya nggak dipelajarin. Padahal kalau dia mempelajari step by step itu akhirnya dia dapat ilmu. Ketika ditanya sama penguji, penguji itu nggak akan kemana-mana. Judulmu pasti ditanya. Misalkan Anda ngasih judul penggunaan ChatGPT di kalangan technopreneurship misalkan, entrepreneurship misalkan. Pasti ditanya tuh. Menurutmu entrepreneurship itu apa? Nah, kalau mahasiswa tidak belajar, pasti dia cuma bilang,
Pak, entrepreneurship itu pengusaha. Nggak bisa. Kalau Anda cuma jawab pengusaha, habis Anda diserang sama penguji itu. Jadi entrepreneur itu Pak, secara definisi umum Anda bisa bilang orang yang melakukan usaha dalam hal apa gitu. Nah, kemudian menurut teori ini entrepreneur itu udah kena mental penguji itu. Maksudnya kena itu dalam artian dia bukan takut sama Anda, dia mulai segan sama Anda gitu. Oh, anak ini belajar. Nah, kayak gitu loh. Oh, anak ini belajar. Jadi dia nggak akan cari-cari kesalahan Anda berikutnya. Karena kita sudah melihat Anda seseorang yang belajar gitu loh. Apalagi yang mau kita ragukan kalau Anda dari narasi-narasi Anda itu orang yang belajar gitu loh. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, berdiskusi tidak pada orang yang tepatnya gitu loh. Anda kadang lebih senang berdiskusi pada orang-orang yang baru lulus, bukan kepada siapa yang meluluskan dia. Maksud saya harusnya kan berdiskusinya ke dosen-dosen atau kepada ilmuwan-ilmuwan di luar sana, di luar negeri yang memang bidangnya itu. Kalau bisa Anda email orangnya itu yang peneliti publikasinya bagus, email aja langsung. Atau bisa adakan Zoom meeting kayak gini berdua seperti itu gitu. Ada banyak lagi kesalahan-kesalahan mendasar. Nanti kita bahas lebih lanjut karena waktu kita tidak banyak ya. Itu ya Taib ya. Silakan lanjut berikutnya. Izin Pak, bertanya Pak. Boleh. Silakan Gus. Oke, jadi semester ini kan kami ada kerja praktek kurang lebih 1 bulan. Betul. Tips Pak untuk kami ini apa saja yang perlu kami perhatikan selama kegiatan kerja praktek Pak, khususnya untuk mendukung pembuatan laporan kami. Bagus-bagus pertanyaan Anda ya. Ini kayaknya Ya, siapa? siapkan atau ini ya, atau ChatGPT nih. Mudah-mudahan nggak ChatGPT ya. Enggak, Saya kalau ChatGPT nggak bisa dia tuh Pak. iya sih kayaknya nggak cocok ChatGPT itu. Kalau pertanyaannya kayak gini semua sampai akhir semester berani saya kasih nilai Anda A nih. Tapi konsisten, semuanya saya kasih A. Konsisten tapi jangan tiba-tiba nanti eh, udah tengah ini udah molor, udah males. Nah itu makanya saya pernah challenge mahasiswa. Ini sebelum saya jawab, saya challenge mahasiswa. Saya kasih nilai Anda sekarang A semua. Dari pertemuan awal saya kasih A, tetapi kalau Anda tidak perform, artinya dalam kelas itu cuma diam, catat, pulang gitu ya. Nilai Anda turun, A minus. Nah, minggu ketiga saya lihat lagi Anda turun, nilai Anda turun, jadi B, jadi B plus. Semakin Anda tidak berperform, artinya jadi B, jadi B min, jadi C gitu loh. Jadi saya challenge, tapi belum ada mahasiswa yang berani menerima challenge itu gitu loh. Saya kasih nilai di awal, habis itu kita lihat performa Anda setiap minggunya gitu. Nah, tapi kalau kayak gini mudah-mudahan tidak satu dua orang tapi mostly lah rata-rata di atas 50%, mudah-mudahan kayak gitu. Nah, untuk menjawab itu, pertama cocokkan dengan karena kan at the end ujung-ujungnya Anda pengen bahwa kerja praktek Anda itu berhubungan dengan tugas akhir atau skripsi. Nah, jadi coba diturunkan skripsi Anda mau seperti apa sebenarnya. Tidak harus dia judul skripsi, tetapi nanti akan ada hubungannya dengan skripsi. Nah, mudah-mudahan dapat poinnya. Supaya nanti ketika Anda skripsi, Anda tidak kerja 2 kali. Mungkin Anda akan kerja lagi, tetapi tidak mengulang dari nol. Misalkan yang tadi saya bilang, Anda sedang menganalisis AI untuk apa ya personal entrepreneurship misalkan dia punya usaha bisnis tapi menggunakan tools-tools AI yang gratisan karena kalau AI yang bayar kan mungkin nggak cocok dengan bisnisnya. Nah nanti pada saat Anda tugas akhirnya bisa jadi Anda develop kombinasi AI tools untuk entrepreneurship. Sekarang mungkin dalam kerja praktek Anda menganalisis dulu nanti pada saat Anda skripsi Anda ngedevelop sistemnya seperti itu gitu. Nah, jadi berhubungan secara konsep Anda sudah khatam, sudah tamat di kerja praktek, nanti di tugas akhirnya Anda tinggal membentuknya dalam bentuk produk, menjadikannya dalam bentuk produk, tidak kerja 2 kali. Jadi kata kuncinya adalah ambil dulu dari poin paling tinggi apa gambaran paling tinggi dari tugas akhir Anda akan seperti apa, baru diturunkan. Mungkin ada dua atau tiga cabang yang nanti tiga, tiga cabang ini Anda pilih salah satu yang paling berhubungan dengan tugas akhir. Jadi itu sangat powerful untuk Anda bisa selesai 3,5 atau 4 tahun gitu. Nah mungkin seperti itu Gus ya. Beda hal terkait hal-hal teknis lainnya itu dengan pembimbing nantinya seperti itu gitu. Oke lanjut, silakan. Oh, izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Oke. Eh, Kalau dari segi Bapak nih Pak, nih, besok misalkan kan kami lagi bimbingan gitu kan. Hmm. Nah, menurut Bapak itu respon kami yang baik itu terhadap revisi yang diberikan oleh dosen pembimbing itu bagaimana Pak? Respon yang baik Pak dari menurut segi Bapak.
Oke, sabar. Banyak kan sabar. Ini serius ya. Maksud saya bercanda jawabannya agak agak nggak serius, tapi benar-benar kayak gitu harusnya Anda lakukan. Ya. Pertama sabar, yang kedua eh, doakan diri Anda, yang doakan diri Anda sama dosen pembimbing Anda. Jadi saya tuh punya kebiasaan unik yang aneh sih sebenarnya bagi beberapa orang gitu ya. Jadi kalau waktu saya S3 itu atau S2 juga, jadi saya sebelum masuk kelas itu atau sebelum bimbingan, saya sempatkan ini pergi ke kadang ke musola atau surau atau ke apa gitu ya. Ini bukan mudah-mudahan tidak mengurangi amal saya gitu ya. Jadi saya sholat duha. Jadi sholat duha 2 rakaat itu kan kayak ini aja sebenarnya, bukan merendahkan agama ya. Receh aja sebenarnya kan. Maksudnya ya ambil wudhu Ya. dua rakaat udah gitu loh, minta di ini kan minta dilapangkan hati penguji itu. Tapi ketika minta dilapangkan hati penguji itu bukan berarti akan dimudahkan proses Anda ya. Jangan Anda berpikir minta didoakan nih kemudian prosesnya akan mudah. Jangan. Itu akan menurut saya itu kita minta dikuatkan, disabarkan. Oh saya belajar. Akhirnya apa ya? Ingat bahwa saya bukan pula bilang bahwa agama adalah segala bukan. Mencari ilmu itu jihad. Jihad itu amalnya luar biasa. Saya bukan soalin ya. Ketika Anda merasa kayak gitu, Anda nanti ketika diprotes sama pembimbing, oh ini salah, ini salah. Oh iya, saya sedang cari ilmu gitu loh. Nanti maka tapi di hal teknisnya, Anda harus catat. Misalkan Bapak tuh bilang, siapa tadi ini bertanya? Misalkan Aljul, nanti minggu depan kamu revisi nih Aljul ya. Satu, dua, tiga. Nanti bilang sama Bapak tuh sebelum akhir, Ibu tuh sebelum akhir bimbingan bilang, oke Pak, saya izin saya apa ya saya bacakan ulang revisi saya minggu depan. Poin satu, poin 2, poin 3. Oke Pak, kasih saya waktu seminggu untuk saya kerjakan ini. Nanti pas datang ke Bapak tuh minggu depan bilang, Pak, poin satu tuh ini Pak revisi saya. Di halaman sekian ini warnanya sudah saya kasih warna merah. Poin kedua Pak, saya sudah kerjakan di halaman sekian ini saya kasih warna kuning. Nah di poin terakhir Pak, ini memang saya belum dapat nih Pak poin ketiga nih Pak. Tapi tolong kasih saya waktu lagi, insya Allah minggu depan saya sudah dapat gitu loh. Nah itu kan dosen itu kan respect sama Anda. Oh anak ini kerja ya rupanya gitu loh. Jangan jadi mahasiswa yang abu-abu. Kenapa saya bilang abu-abu? Karena ada mahasiswa tuh gini. Mungkin tidak terjadi di UP, di kampus lain lah. Jadi mahasiswa kadang, Pak ini laporan saya udah saya kerjakan revisi Bapak. Nah itu abu-abu gitu loh. Manusia sakti yang mana, dosen sakti mana yang tahu mana bagian yang Anda revisi atau enggak. Ada dua kemungkinan tuh. Ada juga dosen-dosen main percaya aja. Yang kedua, kalau saya kembalikan. Saya kembalikan ke mahasiswa. Saya nggak tahu kamu revisi yang mana. Dan saya punya mahasiswa bimbingan banyak. Yang ketiga, Anda yang rugi. Masih Anda tidak menunjukkan bahwa Anda sudah berkeringat, Anda itu sudah tidak tidur bermalam-malam gitu loh. Anda tidak menunjukkan itu dengan Anda menyebutkan poin-poin itu, Anda menunjukkan, Pak, saya sudah kerja keras. Saya sudah habis-habisan, Pak. Ini poin-poin, Pak. Nah, kayak gitu gitu. Tunjukkan revisinya. Selain yang tadi ya, selain yang sabar, selain mendoakan dosennya, selain yang mudah-mudahan rezeki Bapak tuh lancar gitu. Jadi kalau Bapak tuh senang, bahagia dia tentu ke Anda efeknya ada juga. Tak bisa Ya. dipungkiri. Ya. Kadang mahasiswa bagi dosen itu ada pelampiasan kemarahan atas masalah-masalah hidup dia di luar sana gitu loh. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau bisa Anda bikin have fun sedikit ke Bapak Ibu dosen tuh gitu. Oke, itu aja ya, Jul. Boleh yang lain? Ya, Masih ada terima yang kasih, Pak. silakan yang lain. Dari ibu-ibu lah. Pak, Dari ibu-ibunya Ibu. perempuan dulu. Oke, Perempuan. Pak. Nih laki-laki semua nih. Ada perempuan? Kita mau kasih emansipasi perempuan. Katanya perempuan ini selalu berteriak, beri kami emansipasi wanita. Ah, ini kita kasih nih. Tunjukkan emansipasi Anda. Desri, silakan Des. Jadi gini Pak, kami kan magangnya kan 1 bulan. Nah 1 bulan lagi disarankan untuk, bukan disarankan, dianjurkan untuk membuat laporan magang. Jadi itu ada 4 topik Pak. Yang pertama itu analisa, implementasi, perancangan, sama evaluasi Pak. Menurut Bapak dengan jangka waktu yang singkat itu, mana topik yang harus saya angkat atau yang lebih efektif gitu Pak? Oke, Sekian, terima bagus. kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya, bagus-bagus. Pertama, kalau riset itu mana yang paling bikin Anda tidak akan pernah menyerah? Oke, Anda tidak akan pernah itu hobi Anda gitu loh. Sama kayak Anda main bola atau Anda main voli bagi cewek, secapek-capeknya Anda, sepanas-panasnya di lapangan lapangan itu, Anda akan tetap pengen main gitu loh. Atau Anda lagi main game, kalah Anda di level berapa, Anda ulang lagi dari nol, kalah Anda di level atas, Anda ulang lagi dari nol. Intinya apa? Mana yang paling Anda enjoy? Enjoy itu, ingat ya, enjoy itu bukan berarti tidak capek ya. Enjoy itu capek, tetapi Anda menikmati gitu loh.
dalam kecapean Anda tuh Anda menikmati. Jadi saran saya tidak bisa sebutkan mau evaluasi, mau Anda bikin program, mau bisa jadi gara-gara Anda karena memang Anda coding coding orang coding ya bukan takaran bahwa coding lebih berat dari evaluasi, enggak juga. Atau bukan evaluasi lebih mudah dari coding atau sebaliknya gitu loh. Karena memang Anda hobi di situ, jadi nanti apapun revisi dari dosen karena Anda hobi, Anda kayak main game, Anda kayak memang betul-betul menikmati. Nah, mana topik yang Anda betul-betul menikmati, pilih itu. Nah, masalah waktu itu relatif sebenarnya, tergantung terpulang ke personal masing-masing. Jadi jangan dengar narasi-narasi orang lain, jangan dengar-dengar narasi dari dosen bahkan atau narasi dari senior Anda. Cari yang memang mana yang Anda mau bergulat di situ. Oh, aku mau evaluasi karena selama ini suka aja aku kalau mengkritisi sesuatu itu, suka aja kalau aku membaca narasi, kemudian aku tuliskan dalam bahasa aku suka aja gitu loh. Makanya aku pilih atau udah kayaknya aku coding nih karena selama ini aku sibuk di depan komputer aja tanpa ada dunia lain gitu loh. Jadi apapun revisi penguji tetap aku kerjakan seperti itu gitu. Nah, jadi siapa Desri dan yang lain semuanya secara umum cari topik yang mana itu membuat Anda gemar. Atau kalau Anda belum punya topik yang gemar, cari dosen yang itu membuat Anda mau effort. Nah, kalau Anda nggak kadang kan Anda belum punya topik nih, nggak tahu mana evaluasi, mana cari dosen, oh kayaknya aku sama bapaknya ada feeling lah. Aku sama ibu ini ada feeling lah. Cobalah aku PDKT sebentar dengan coba aku bawa topikku ke ibu nih bagaimana ya respon ibu nih ya kira-kira dengan topik ini. Kalau ada dapat feel Anda, oh iya nih kayaknya aku ibu ini nih. Oke, langsung. Jangan ini gitu loh. Jangan ragu lagi gitu loh. Nah, tapi ya itu, ya kalau Anda nggak tahu secara topik, minimal secara partner. Saya selalu bilang tugas akhir skripsi itu dua orang. Ingat ini ya, ini saran saya sama Anda semua. Tugas akhir atau skripsi itu dua orang. Anda, pembimbing Anda dan Anda. Bukan Anda yang pertama, pembimbing Anda baru Anda. Saya selalu bilang Anda tidak siap kalau misalkan proposal Anda revisi udah 10 kali atau 30 kali kemudian pembimbing Anda bilang Des besok kamu seminar ya Des ya minggu depan. Kan nggak mungkin Des dia bilang nggak mau saya Pak saya belum siap nggak mau saya Bu saya nggak mau belum saya belum siap nggak mungkin kan. Tapi kalau seandainya misalkan Des Bu boleh nggak saya minggu depan seminar apa kata pembimbing belum Des ini masih jauh nih Des bahkan 2 minggu lagi belum bahkan 1 semester lagi belum mau apa Desri kan nggak bisa ngapa-ngapa. Nah, tapi saya bukan pula bilang bahwa oh segala-galanya adalah dosen pembimbing enggak juga. Makanya jadilah berpartnership dengan dosen pembimbingmu. Jadi berdualah Anda bikin nuansa tugas akhir itu bahwa itu pekerjaan dua orang. Jadi jangan tiba-tiba datang ke pembimbing itu seolah-olah pengen di ACC. Jangan munculkan nuansa itu. Jangan munculkan nuansa dalam bimbingan itu minta di ACC. Munculkan nuansa perdiskusian ilmu sehingga mereka itu dosen-dosen itu udah tahu tuh, udah bisa nakar Anda. Oh anak ini selesai 1 semester. Dalam 2 3 pertemuan awal dia udah tahu, eh, udah tahu bahwa oh dia akan selesai 1 semester, dia akan selesai 2 semester. Udah tahu dia. Feeling feeling guru tuh nggak bisa dibohongin. Jadi dia udah tahu gitu loh. Jadi jangan minta di ACC. Padahal kalau ketika Anda minta di ACC, nah pada saat itu Anda sedang membalikkan situasi. Wah anak ini ke saya cuma minta di ACC bukan minta apa ya minta dia dapat ilmu dan lain-lain gitu. Kalau kayak gitu biasanya saya udah dari awal udah ini. Saya udah dari awal udah cari aja pembimbing lain saya bilang. Takutnya kita kelahi di tengah-tengah jalan lebih baik kita berkawan aja saya bilang. Saya nggak mau gara-gara tugas akhir kita kelahi saya bilang. Maksudnya kelahi itu tidak berteman lebih baik ya udah cari pembimbing lain. Kayak kayak kemarin nih barusan saya baru baru aja saya terima apa Pak saya mau Bapak jadi pengujinya. Saya mau seminar minggu ini. Terus saya bilang saya nggak bisa tolong ganti aja pembimbingnya pengujinya ke yang lain gitu. Nah, saya nggak mau gara-gara saya dia tidak seminar gitu. Nah, tapi walaupun dia masih ngotot pengen saya pengujinya, akhirnya saya sampaikan ke dosen bersangkutan bahwa saya tidak bisa. Saya bilang, akhirnya diganti saya gitu. Nah, bagi saya ketika saya diganti, saya tidak merasa tersinggung. Saya tidak merasa tersinggung. Oh, saya diganti, di replace oleh orang enggak. Bagi saya, Anda harus selesai cepat gitu loh. Selesai cepat dalam artian Anda kualitas Anda tetap dikontrol. Ya begitu ya, Desria dan yang lainnya. Silakan, masih ada 2 minutes left. Masih ada pertanyaan? Nata, Ya, silakan. oke, baik. Dengar, Pak. Dengar-dengar. Ah, menyambung dari eh, pertanyaan teman-teman saya tadi, Pak Toi, Bang Agus, Aljo, dan Desri, eh, membuat laporan tentunya kita perlu yang namanya gimana ya, gambaran ataupun acuan kita untuk membuat laporan tersebut. Nah, jadi eh, ada nggak minimal kan
acuan itu kan kita dapatkan dari jurnal ataupun buku. Yang mentok-mentoknya jurnal lah. Nah, ada nggak Pak link atau website jurnal mana dan jurnal seperti apa yang bisa kita jadikan referensi untuk pembuatan laporan kita, Pak? Terima kasih. Oke, menarik, bagus sekali pertanyaannya. Lebih teknis lagi. Pertama yang perlu digarisbawahi, format jurnal atau artikel jurnal itu berbeda dengan skripsi ya. Nah itu perlu di note. Jadi perlu dicatat. Maksud saya, jangan sampai nanti Anda ada referensi artikel jurnal yang bagus, yang mirip banget dengan tugas akhir topik Anda. Kemudian Anda ikuti tiru format penulisannya. Nggak bisa karena berbeda secara format ya. Karena kan kalau di ini kan kalau skripsi kan bab satu, bab 2, bab 3 kan gitu. Kalau di skripsi artikel jurnal kan introduction, literature review, metode dan lain-lain kan nggak ada itu di dalam ini. Cuman isinya sebenarnya isi yang semua ada di artikel jurnal itu ada di dalam skripsi atau saling berhubungan lah sebaliknya gitu. Nah, itu terkait teknis penulisan. Kemudian terkait topik sebenarnya cari memang the top 5 artikel yang paling berhubungan dengan topik Anda. Kemarin, ini saya sampaikan lagi lah, cari top jurnal yang di bidang Anda itu apa? 5 five jurnal. Kemudian cari eh, satu atau tiga lah, atau lima, dan masing-masing dari lima ini. Artinya kalau lima Anda punya 50 artikel. 50 artikel yang nanti sudah Anda download, kemudian seleksi dia. Dari masing-masing 50 ini, misalkan dari artikel A, jurnal A, ada satu topik yang memang benar-benar berhubungan dibanding 40, dibanding 4 lainnya. Ambil dia, keep dulu, simpan. Begitu juga dengan jurnal B, jurnal C, jurnal D, dan lain-lain. Jumlahnya tidak harus tiga-tiga masing jurnal ini. Yang penting paling berhubungan. Nah, kemudian nanti diseleksi mana paling berhubungan, mana paling mendekati dengan itu. Kemudian Anda pelajari aja itu yang sudah Anda seleksi ini. Jadi selama 2 minggu pengajian diri Anda adalah 5 artikel ini. Bacaan Al-Quran Anda adalah 5 atau 10 artikel ini. Jangan baca yang lain lagi. Itu otak Anda akan, oh iya ya, oh iya ya, oh iya, oh gini rupanya, oh gini, oh risetnya kayak gini rupanya. Jangan lagi ke lain. Mengenai format artikel, saya rasa kampus punya punya apa namanya, punya format penulisan skripsi. Jadi cara belajarnya kayak gitu. Nah, itu tadi jangan belajar dengan hadis-hadis palsu yang kadang-kadang skripsi maksud saya itu skripsi senior Anda. Itu mungkin Anda selesai, tapi menurut saya kalau kita berkarya kemudian kita nggak di-mention nama kita oleh orang lain, itu karya kita kayak ya tinggal di situ aja gitu. Oke, kayaknya itu aja. eh Nata dan lain-lain. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi karena terkait waktu juga terasa ya kalau belajar itu ya, kalau memang betul-betul kita belajar gitu. Itu aja kayaknya. Mohon maaf kalau ada seandainya kurang lebih ya yang dalam penyampaian saya. Nanti kita jumpa lagi, tapi sebelum itu hari bebas, nggak ada pemilihan lagi. Oke, one, two, three, go. One, two, three. Bentar. One, two, three. Oke, sampai jumpa semuanya. Enjoy study dan lancar semuanya. Itu aja, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.